Sejarah tidak hanya mencatat apa yang dikatakan manusia, tetapi juga bagaimana hidup mereka berakhir. Sepanjang sejarah, ada tokoh-tokoh yang secara terbuka menentang, mengejek, atau meremehkan iman. Sebagian dari mereka hidup dalam kejayaan, namun tidak sedikit yang berakhir secara tragis. Apakah itu hukuman ilahi atau sekadar konsekuensi dari pilihan hidup? Sejarah mencatat faktanya. Kesimpulannya, kami serahkan kepada Anda. Yesus sendiri pernah mengucapkan sebuah peringatan yang sangat serius. Setiap dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius pasal 12 ayat 31, Alkitab tidak menjelaskan nama-nama orangnya dan tidak memberi kita wewenang untuk menghakimi. Karena Yesus pun pernah berkata, "Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Matius pasal 7 ayat 1, apakah akhir hidup seseorang adalah hukuman ilahi atau konsekuensi dari pilihan hidup? Tokoh pertama tercatat langsung di dalam Alkitab. Namanya Herodes Agripa. Ia adalah seorang raja, berkuasa, berpengaruh, dan dihormati manusia. Dalam kitab Kisah Para Rasul, diceritakan bahwa Herodes menerima pujian yang seharusnya hanya layak bagi Allah. Ketika orang banyak berseru, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia," Herodes tidak menegurnya. Alkitab mencatat, ia tidak memuliakan Allah. Kisah Para Rasul pasal 12, tak lama kemudian Herodes jatuh sakit dan wafat dalam penderitaan. Kitab suci mencatat peristiwanya, namun tidak berhenti untuk menjelaskan semua sebabnya. Apakah ini hukuman ilahi atau konsekuensi dari kesombongan dan pilihan hidupnya? Alkitab hanya mencatat faktanya. Kesimpulannya kembali kepada kita. Tokoh kedua hidup hampir 2000 tahun setelah Herodes. Ia bukan raja, bukan penguasa politik, tetapi seorang musisi yang suaranya didengar dunia. Namanya John Lennon. Pada tahun 1966, dalam sebuah wawancara, Lennon pernah berkata bahwa The Beatles lebih populer daripada Yesus. Ia tidak sedang membahas iman, melainkan perubahan budaya tentang generasi muda yang lebih mendengar musik daripada gereja. Namun kata-kata itu tidak berdiri sendiri. Reaksinya mengguncang dunia. Radio-radio menghentikan pemutaran lagu. Rekaman dibakar. Ancaman muncul. Lennon kemudian menjelaskan dan meminta maaf. Namun kata-kata itu telah tercatat dalam sejarah. Hidup John Lennon berakhir secara tragis. Apakah ini hukuman ilahi atau konsekuensi dari ketenaran, kontroversi, dan dunia yang keras? Sekali lagi sejarah hanya mencatat peristiwanya. Kesimpulannya, kami serahkan kepada Anda. Tokoh berikutnya adalah seorang kaisar Romawi. Namanya Julian. Ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen. Namun ketika berkuasa, Julian dengan sadar meninggalkan iman itu. Ia berusaha menghapus pengaruh kekristenan, menutup gereja, dan menghidupkan kembali penyembahan dewa-dewa lama. Sejarah mencatat, Julian tidak hanya menolak iman, ia juga mengejek
mengejeknya. Namun pemerintahannya berlangsung singkat. Dalam sebuah peperangan, Julian terluka parah dan meninggal jauh dari istananya. Menurut beberapa catatan sejarah, kata-kata terakhirnya berbunyi, "Engkau telah menang, orang Galilea," sebuah sebutan bagi Yesus. Apakah kata-kata itu benar-benar diucapkan atau hanya tradisi? Sejarah mencatatnya sebagai sebuah ironi. Apakah akhir hidup Julian adalah hukuman ilahi atau konsekuensi dari ambisinya melawan arus sejarah? Kesimpulannya, kami serahkan kepada Anda. Tokoh berikutnya bukan seorang raja, bukan pula seorang musisi. Ia adalah seorang filsuf, seorang penulis, dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Eropa. Namanya Voltaire. Voltaire dikenal sebagai pengkritik keras kekristenan. Ia mengejek gereja, menyerang iman, dan meramalkan bahwa agama Kristen akan lenyap di telan zaman. Kata-katanya berpengaruh. Buku-bukunya dibaca luas. Gagasannya membentuk cara berpikir generasi setelahnya. Buku-bukunya dibaca luas. Gagasannya membentuk cara berpikir generasi setelahnya. Namun sejarah juga mencatat, akhir hidup Voltaire tidaklah sederhana. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam kondisi fisik yang memburuk. Beberapa catatan sejarah menggambarkan kegelisahan menjelang kematiannya. Namun tidak semua sumber sepakat tentang detailnya. Apakah ini hukuman ilahi atau konsekuensi dari pergumulan batin seorang manusia di akhir hidupnya? Sejarah mencatat apa yang bisa dicatat. Sisanya tetap menjadi bahan perenungan. Tokoh berikutnya hidup jauh sebelum Kekaisaran Romawi. Ia adalah seorang raja dari dinasti Seleukia. Namanya Antiochus Epiphanes. Ia bahkan menyebut dirinya Epiphanes, yang berarti perwujudan ilahi. Namun dalam kitab suci, ia dikenal dengan sebutan lain, seorang yang menantang Allah. Antiochus melarang ibadah kepada Allah Israel, menajiskan bait suci, dan mempersembahkan korban yang najis di tempat kudus. Ini bukan sekadar kebijakan politik, melainkan penghinaan terbuka terhadap iman. Namun kekuasaannya tidak bertahan lama. Kitab Makabe dan catatan sejarah menggambarkan Antiochus jatuh sakit, kehilangan kewarasannya, dan wafat jauh dari kemuliaan yang ia banggakan. Apakah ini hukuman ilahi atau konsekuensi dari kesombongan yang menantang yang kudus? Sejarah mencatat kejatuhannya. Kesimpulannya, sekali lagi kami serahkan kepada Anda. Ia bukan raja, bukan pemimpin agama, melainkan seorang jurnalis, penulis, dan orator publik. Christopher Hitchens. Hitchens dikenal sebagai pengkritik keras agama. Ia menyebut agama sebagai racun, sebagai sumber konflik, dan sebagai penghalang bagi kebebasan berpikir. Kata-katanya tajam, penuh sindiran, dan seringkali disengaja untuk mengguncang. Namun Hitchens tidak berbicara di ruang tertutup. Ia menyampaikan pandangannya di debat terbuka,
buku-buku bestseller, dan di hadapan publik global. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian berpikir. Bagi yang lain, ia adalah contoh sikap yang meremehkan iman. Ketika Hitchens didiagnosis kanker, ia tidak menarik kembali pandangannya. Ia tetap konsisten dengan keyakinannya hingga akhir. Ia wafat pada tahun 2011. Sepanjang sejarah, kita melihat kata-kata yang diucapkan manusia dan sikap yang mereka ambil terhadap iman. Ada yang berbicara dari kesombongan, ada yang menantang, ada yang mengejek, dan sejarah mencatat bagaimana hidup mereka berjalan dan bagaimana semuanya berakhir. Namun mungkin persoalan utamanya bukan pada agama, melainkan pada cara manusia memegang keyakinannya. Karena keyakinan yang kehilangan kasih dapat berubah menjadi racun. Tetapi iman yang disertai kerendahan hati dapat menjadi sumber kehidupan.